warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina dari PKS TV melaporkan bahwasannya sudah berada di Burza Hotel bertepatan dengan acara silaturahmi Lembaga Perempuan DIY yang diselenggarakan oleh BPKK PKS DIY. Nah, di acara ini sudah dihadiri oleh 22 organisasi wanita DIY yang diantaranya adalah Persatuan Wanita Buruh Gendong, kemudian ada Persatuan Wanita Hindu, dan ada Persatuan Wanita Kristen. Nah, acara ini dibuat dengan tujuan mempererat hubungan antar organisasi wanita yang ada di DIY dan harapannya ke depannya dapat melakukan kerjasama kolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan acara ini juga dihadiri oleh Dr. Sukamta selaku anggota DPR RI fraksi PKS. Kita bicara pemberdayaan perempuan, kita bicara peningkatan kapasitas perempuan, kita tidak bisa bermain sendiri. Jadi pasti kita harus saling bersinergi, harus saling berkolaborasi agar kemudian cita-cita kita, kemudian kita meningkatkan peran perempuan, pemberdayaan perempuan itu bisa berjalan dengan baik. Kami sejak awal mendeklarasikan partai kami sebagai partai yang terbuka, partai yang terbuka untuk siapa saja bisa menjadi anggota ataupun menjadi anggota administratif, termasuk juga tentunya adalah memperjuangkan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Saya berasal dari Yayasan Anissa Swasti yang beralamat di Jalan Yogyakarta. Kami berteman, bersahabat, dan berjalan bersama dengan beberapa kelompok perempuan. Yang pertama adalah buruh gendong yang berasal dari 4 pasar di DIY ini, dari Beringharjo, Liwangan, Gampeng, dan Randang. Selain itu, kami juga ada kelompok perempuan yang lain, yaitu pekerja rumahan, perempuan pekerja rumahan. Itu juga ada di DIY dan di daerah Ungar. Kesempatan ini kita bisa mendengarkan kegiatan-kegiatan ibu-ibu dari organisasi yang luar biasa ini. Kami bisa mendapatkan inspirasi dan kesempatan berbelajar bersama. Terima kasih juga buat DPW PKS ya sudah mengundang kami. Saya dari Persatuan Wanita Kristen ya Pak ya. Bagaimana besok itu bisa bapak-bapak juga bisa kita hadirkan. Bukan maksudnya mau konfrontasi, tidak Pak. Tapi dengan kita bergabung bersama bapak-bapak, oh iya, bapak-bapak juga maunya seperti ini. Supaya nanti tidak ada lagi Pak setengah jam dia sudah bosan dengan anaknya, padahal itu dia buat loh anaknya itu loh. Dia toh, buatannya dia toh Pak, itu kan anaknya kan, bukan buatan kita toh, ibu-ibu. Nah itu harapan saya seperti itu. Terima kasih Pak sudah menghadirkan kami di sini, ini sudah menjadi satu inspirasi buat kami sebagai perempuan Kristen bahwa PKS terbuka juga dengan teman-teman yang lain di luar PKS ya. Terima kasih Pak, semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Saya Ratna. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu Ratna. Jadi kali ini saya ingin menanyakan tentang PKS sedikit ya. Awal mula Ibu Ratna ini mengenal PKS itu bagaimana, dari mana, atau setelah kejadian apa gitu? Baik. Sambil ini ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Ratna, saya dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama kali saya kenal PKS itu berinteraksi dan bekerja sama itu di tahun 2009. Udah lama ya, pas sebelum erupsi Merapi. Waktu itu kami di Kabupaten Sleman itu memang ada kolaborasi atau kerjasama program untuk verifikasi data dan advokasi jatah hidup bagi penyandang disabilitas berat. Baiklah, jadi waktu itu pertama kali ada kerjasama gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kesan Ibu Ratna terhadap kerjasama yang sudah pernah dilakukan dengan PKS itu bagaimana? Baik,
Kesan pertama karena beliau-beliau yang menghubungi kami itu sangat ramah gitu ya. Jadi kami sudah sangat apresiasi gitu ya, apresiasi pada beliau-beliau yang duduk di sana, dan kami merasa sangat bersyukur bahwa mereka yang ada di sana itu tidak hanya memberikan janji gitu. Ketika kita berkolaborasi di dalam melakukan verifikasi data gitu, beliau-beliau yang di sana mengatakan bahwa ini nanti akan kita lakukan sebuah advokasi yang mana kawan-kawan disabilitas berat yang mereka sama sekali tidak bisa apa-apa ini, khususnya yang cerebral palsy, itu akan mendapatkan jatah hidup dari pemerintah. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik itu bisa terrealisasikan gitu. Dan kawan-kawan juga merasa bahwa program ini sangat membantu gitu ya bagi kelangsungan hidup kawan-kawan disabilitas, karena mereka yang penyandang disabilitas berat itu kan dengan jaduk yang dinilai sebenarnya sedikit gitu ya, belum bisa mencukupi untuk kehidupan mereka, itu bisa bermanfaat, bisa melakukan fisioterapi, minimal support lah gitu, lakukan fisioterapi, bisa digunakan untuk kebutuhan misalnya pembelian pampers dan lain-lain itu. Baik, Masya Allah sekali ya ternyata kisahnya. Dan yang pertanyaan terakhir adalah harapan Ibu Ratna terhadap PKS untuk kedepannya apa nih? Harapan ya, kalau bicara harapan itu kami sangat berharap bahwa nanti siapapun yang ada di sana itu tetap menjaga kredibilitas. Mereka benar-benar menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah gitu ya. Bicara PKS-nya secara umum gitu ya, menjadi sebuah organisasi yang kredibel, yang amanah, sehingga masyarakat itu mendapatkan manfaat dari adanya PKS ini. Oke, baiklah. Terima kasih. Semoga harapan yang diharapkan kepada PKS dan segala kesan baiknya bisa terus berlanjut untuk PKS ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Ratna yang telah menyempatkan sedikit waktunya. Jadi sekarang kita udah bersama dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Ponira Dan Ibu Sutina. Oke, Ibu Ponira dan Ibu Sutina. Nah, kira-kira apa nih kesan-pesan terhadap acara ini dan mungkin untuk PKS ke depannya gitu? Ya, untuk kesan pada siang ini saya sangat terkesan sekali karena bisa bertemu langsung sama DPR RI kita dan bisa menyampaikan semua aspirasi-aspirasi dari semua ibu-ibu dari berbagai organisasi. Ya, semoga yang menjadi usulan dari kita itu nanti bisa direalisasi dari anggota, biar kami bisa sebagai buruh gendong bisa semakin diperhatikan dari pemerintah. Perkenalkanlah, saya nama Sudaria, profesinya pedagang semongko dan anggur. Di sini diberi kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan tentang PKS. Langsung saja karena waktu 5 menit akan saya sampaikan secara singkat. Menurut pengamatan saya, pertama, ini kesan dulu ya Mbak ya. Kesan saya pertama bahwa PKS itu partai anak muda. Saya kira di Jogja itu yang paling suka antang ya. Nggak ada, saya panggilnya Mas sama Mbak. Nggak ada yang saya panggil Ibu ataupun Bapak. Ini. Tapi Alhamdulillah saya sangat bergembira dan bersyukur pada hari ini, di event ini PKS mengundang ibu-ibu, sehingga kita terbuka bahwa ibu-ibu kondisinya semacam ini butuh sekali pendampingan. Untuk itu saya kira PKS juga menggarap ibu-ibu. Selama ini kan yang digarap kaum muda, ini ibu-ibu ternyata butuh sekali pendampingan. Ini setuju ya ibu-ibu? Insya Allah ya. Terus yang kedua, PKS adalah partai yang komitmen dan konsisten
Ini sudah jadi rahasia umum. Komitmen dan konsistennya yaitu bisa dilihat dari posisi PKS yang sekarang ada di oposisi. Kalau partai yang lain semuanya nyebrang, tapi PKS dengan kekehnya tetap bertahan. Ini sesuai dengan waktu saya kecil punya moto, waktu saya belajar organisasi punya moto, tandang ke gelanggang walau seorang, rawe-rawe rantas malam-malam putus, ais kariman omut syanda. Sama dengan visi saya, sehingga saya walaupun saya bukan partai PKS, saya mencintai PKS terus terang aja. Ini, jadi kedua itu, jadi kekeh memegang prinsip. Tuh. Kemudian yang ketiga, apa ya? PKS ini saya ngetek di balik ore-ore tadi. Yang ketiga, PKS amanah dan aspiratif. Insya Allah nggak ada yang korupsi. Sementara partai lain rajanya korupsi, bisa dilihat kata Pak Mahfud sekarang korupsinya itu lebih. Kok Pak Mahfud apa ya? Oh iya. Oh nggak ada yang korupsi, mudah-mudahan ya. Ini insya Allah PKS juga nggak korupsi dan aspiratif, selalu membela kepentingan rakyat. Itu yang saya cermati. Ini secara umum dan sudah diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah secara personal, yang saya lihat PKS ini dari personnya itu orang-orangnya sederhana, tampilannya sederhana, lemah lembut, tawadu. Ini yang saya lihat. Sehingga saya pada beliau kan orang penting ya. Tapi setiap saya WA segera dijawab. Kalau saya ini WA dengan bahasa Indonesia, beliau orang manggil. Jadi saya bingung. Ini yang tingkat pusat saja, apalagi yang tingkat wilayah ataupun tingkat kabupaten, itu sudah luar biasa tawaduknya. Kalau saya dengan orang tua sangat menghargai, entah gimana cara mendidiknya Pak Tanta ini. Alat-alatnya, legislatifnya menghormati sekali. Saya kadang panggil namanya, tidak panggil Mas, karena usianya dengan anak ragil saya lebih muda dengan anak ragil saya. Ini. Dan ini sebagai contoh kasus, sudah ada 5 menit, Mbak. Ya, sebagai contoh kasus, ketika ada demo di titik 0 di tanah saya kan diminta untuk orasi. Itu yang saya jadi terenyuh, kan harus naik ke truk top. Saya jadi terenyuh itu 2 remaja itu langsung jongkok. Saat itu saya disuruh nginjek punggung mereka berdua karena saya mau diangkat naik ke truk. Padahal kan saya gemuknya seperti ini, namanya termehet-mehet mereka. Gitu. Yang saya, subhanallah, anak-anaknya itu tawaduk, akhlak mulia betul. Yang saya jadi cinta itu. Saya kira ini sementara jadi orangnya amanah, insya Allah tidak korupsi, sederhana tampilannya. Itu yang saya lihat loh ya, saya kan dari luar pengamat. Kemudian yang sekarang pesan 2 aja, biar singkat. Pesan pertama yaitu tentang perempuan ya Mbak. Tolong digarap Mbak. Kami juga butuh pendampingan, apalagi di majelis taklim yang luar biasa banyaknya. Setiap RW pasti ada majelis taklim. Itu perlu pendampingan, perlu bimbingan. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, masalah apa ya? Saya ngepek lagi. Yang kedua, pertahankan komitmen dan konsistensi dari PKS sebagai partai oposisi. Bela rakyat sampai kapanpun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Tuhan berjaya.
Demikian saya melaporkan dari lokasi. Terima kasih.